Siap, siap. Oke, sebentar, ini agak macet. Sudah terlihat, Mas Iya, Koko? sudah Ibu. Ya, oke. Kita ini ya, mulai. Ya, jadi sebetulnya yang akan kita diskusikan ini seperti judulnya di flyer ya. Jadi kenapa akhirnya MCU ini, terima kasih sekali ya sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk sharing. Sebetulnya ini juga kemarin kita ngobrol-ngobrol secara ini virtual ya Mas Koko ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Gimana ya kalau misalnya nanti kita bikin satu event yang ini lagi momennya lagi bikin proposal nih gitu. Jadi mungkin nanti ada yang mau sharing, kita saling sharing, saling diskusi. Ini sangat menguatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita biasanya kalau kita bikin proposal itu sendiri itu rasanya pusing gitu ya. Wah, ini mau bikinnya yang kayak gimana nih? Nah, mungkin nanti dari sini semoga nanti bisa mendapatkan masing-masing gambaran begitu ya. Kemudian juga saya rasa ini Bapak Ibu juga sedang antusiasnya gitu mempersiapkan proposal, baik itu penelitian dosen pemula ataupun skema penelitian yang lain dan juga pengabdian masyarakat. Perkenalkan diri dulu, saya Rizka. Saat ini saya selain menjadi dosen di Universitas di Prodi Kebidanan, kemudian saya juga sedang tugas belajar untuk doktoral di Kesehatan Masyarakat Universitas Maret. Kemudian selain itu pengalaman saya di bidang penelitian, alhamdulillah di tahun 2019 dan 2020 di sini saya lolos untuk hibah penelitian dosen pemula sebagai ketua maupun anggota. Nah, kenapa bisa ketua dan anggota di tahun yang sama? Nanti saya juga akan sharing ya Bapak Ibu, ternyata bisa begitu ya. Kemudian juga di tahun 2020 dan 2021, alhamdulillah saya lolos menjadi ketua program kemitraan masyarakat yang sekarang ini namanya berganti menjadi penerapan iptek masyarakat gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga tahun 2021 selain menjadi ketua saya juga menjadi anggota untuk program kemitraan masyarakat. Dan di tahun 2019 ini juga ada bukan skema sebetulnya, tapi dana luaran tambahan. Nah, ini juga dari awalnya itu di 2019, kemudian 2020 ini ternyata juga berlanjut seperti itu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan dana luaran tambahan, ini nanti juga saya akan mencoba untuk menceritakan begitu ya, atau sharing bagaimana supaya nanti Bapak Ibu bisa lolos penelitian dan juga pengabdian. Nah, di sini saya mengambil sumber pustakanya ini di panduan terbaru ya Bapak Ibu, ini sudah launching. Jadi silakan bisa di-download, nanti juga Mas Koko bisa share ya untuk materi panduannya. Ini panduannya sebetulnya kalau yang dulu itu ada satu panduan saja ya. Jadi ada satu file. Nah, sekarang ini dibagi Bapak Ibu. Jadi ada panduan untuk vokasi dan akademik. Nah, untuk vokasi ini di Simlitapmas sudah ada, tapi untuk akademik ini memang belum di-upload ya sepertinya, tapi saya sudah ini men-share ke Mas Koko, nanti silahkan bisa di-sharing ya Mas Koko untuk panduan akademiknya itu di revisi edisi 13. Oke, nah ini beberapa, saya mau sharing judul nih Bapak Ibu. Jadi pada Simlitapmas mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah mengajukan ya, ataupun yang belum pun juga bisa mengakses Simlitapmas selama akun Bapak Ibu itu sudah diregistrasikan di LPPM. Jadi itu menggunakan username-nya itu NIDN dan password-nya itu adalah password angka cantik gitu ya. Nanti itu password-nya hanya kita yang tahu sendiri gitu ya. Nah, ini bisa sekarang diakses di lamannya berbeda ya. Jadi tidak lagi Ristekdikti tapi simlitapmas.kemdikbud.go.id. Jadi nanti bisa dicek, kemudian nanti masuk ke NG 2.0. Jadi NG 2.0 ataupun NG ya, itu nanti bisa. Nah, ini untuk tampilan NG 2.0.
Nah, di sini bisa Bapak Ibu klik, jadi masing-masing ada fiturnya ya. Ini ada identitas, kemudian juga beranda, kemudian ada penelitian, pengabdian, pelaksanaan. Nah, ini di riwayat usulan, jika Bapak Ibu sudah pernah mengajukan, ini akan terlihat. Nah, ini beberapa penelitian saya yang kemarin alhamdulillah bisa lolos didanai. Untuk judulnya sebetulnya kalau PDP itu tidak perlu jelimet-jelimet, ya, jelimet itu bahasa tidak perlu terlalu ini ya. Bu. Ya, jadi tidak perlu yang terlalu wow gitu ya. Jadi sebetulnya yang penting itu jelas maksud penelitiannya itu mau apa. Apakah itu menghubungkan hubungan ya observasional atau misalnya intervensi. Nah, itu harus tercermin di judul Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu dibuat yang terlalu sukar dipahami gitu ya. Jadi misalnya ini yang pertama nih, saya mau sharing judul ini itu lebih ke intervensi sebetulnya. Jadi bukan menciptakan tapi lebih ke mengembangkan teori yang ada, kemudian dikembangkan, diintervensikan ke premenopause. Ya, biasanya kan yoga itu untuk ibu-ibu yang muda-muda ya ataupun remaja. Nah, ini dilakukan di premenopause. Jadi di sini judulnya terapi komplementer closing yoga sebagai solusi ini. Jadi variabelnya pun juga sudah terlihat sebetulnya ya di sini intervensinya closing yoga, kemudian untuk mengukurnya adalah kualitas fungsi seksual pada siapa. Nah, ini juga perlu dicantumkan. Jadi sasarannya siapa gitu. Jadi apakah remaja, wanita premenopause, dan di mana. Jadi tempatnya itu harus jelas di kota Jogja atau di misalnya di Surakarta atau di Makassar atau di apa yang memang itu akan menjadi tempat penelitian. Apakah harus misalnya harus detail? Enggak harus ya. Kalau penelitian itu enggak harus detail banget ya seperti pengabdian. Nah, kemudian yang kedua ini juga terkait intervensi juga ya sebetulnya ini penerapan. Jadi menerapkan NLP. Jadi variabelnya ini adalah NLP dan yang diukur adalah self acceptance ya, penerimaan diri. Nah, sasarannya siapa? Ibu hamil dengan HIV positif. Nah, ini juga ini tidak ada tempatnya ya. Jadi sebetulnya kalau penelitian itu bisa ada tempatnya bisa enggak ya, tapi kalau pengabdian itu harus ya karena itu ada syarat mitra ya. Kalau PDP itu kan tidak perlu mitra. Jadi tidak perlu ditulis pun juga enggak apa-apa, tapi ditulis pun akan lebih baik seperti itu. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang, tapi simple. Nah, kemudian di sini ya ada contoh lagi. Jadi di tahun 2019 ini karena penelitian saya lebih banyak ke HIV ya. Jadi saya juga penelitiannya ini lebih ke intervensi. Jadi mengintervensikan satu pemberdayaan masyarakat ini namanya gerakan bersama kader, kemudian variabel terikatnya adalah ini mengukur partisipasi remaja. Nah, siapa sasarannya remaja? Jadi jelas di sini tertulis di judul, kemudian di mana, nah ini juga disebutkan. Nah, itu beberapa contoh, mungkin contoh saja ya Bapak Ibu untuk PDP. Sebetulnya kalau PDP itu apakah harus penerapan gitu ya? Apakah harus ada mitra? Tidak, jawabannya tidak. Tapi di dalam judul itu harus mencerminkan apa yang mau diteliti. Nah, itu kuncinya. Nah, dalam membuat judul pun itu juga sebisa mungkin jangan monoton ya. Jadi misalnya hubungan antara bla bla bla. Nah, itu kan sudah sering. Jadi kata-kata yang sudah sering. Jadi kalau bisa memang judul itu yang pertama kali dilihat reviewer. Jadi carilah judul yang singkat gitu, tapi sudah padat. Kayaknya sudah mencerminkan kita mau meneliti apa sih gitu. Nah, ini penelitian. Kemudian di pengabdian. Nah, pengabdian kebetulan saya ini baru 3 ya, jadi saya baru bisa memberikan contoh judul itu 3 PKM ya. Nah, ini untuk pengabdian sama Bapak Ibu, jadi bisa juga diaksesnya ke Simlitapas tadi, ini di laman NJ 2.0. Kemudian, nah untuk judul pengabdian ini sedikit berbeda dengan judul penelitian ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa
kalau judul penelitian tidak harus memakai tempat ya, tapi memakai tempat pun tidak masalah gitu ya. Tapi tidak perlu detail ya, karena memang tidak ada mitra kalau PDP. Kalau PKM wajib ya, wajib ada, karena di sini kita akan kemana sih gitu, intervensi atau pengabdiannya itu mau di mana. Nah, itu harus disebutkan di judulnya. Tapi ada beberapa juga judul-judul yang lolos itu tanpa menyebutkan tempat gitu ya, itu juga lolos juga gitu. Tapi tergantung substansinya. Jadi sebetulnya yang dinilai tidak hanya judul ya, tapi tentunya juga rekam jejak, kemudian substansi dari proposal itu juga pastinya akan menjadi penilaian. Tapi yang pertama kali gitu, kalau reviewer melihat pastinya, oh judulnya ini menarik enggak ya, atau judulnya ini sesuai dengan skema risetnya atau enggak, atau topik riset yang saat ini sedang dijalankan atau tidak. Nah, itu harus bisa mencerminkan. Nah, di sini yang pertama nih mungkin contoh ya. Jadi saya melakukan kegiatan pengabdian di tahun 2021. Jadi baru selesai kemarin Bapak Ibu. Itu terkait pemanfaatan bahan alam sebagai pangan fungsional. Nah, bahan alam pangan fungsional ini itu menjadi tema riset di tahun 2002, mulai 2020 itu awal ya, tentang herbal itu sudah mulai dikembangkan dan menjadi topik yang termasuk unggulan di panduan ya. Dan sampai saat ini di tahun 2022 ini masih menjadi topik yang diunggulkan atau topik yang memang menjadi fokus. Nah, jadi pentingnya Bapak Ibu dalam membaca panduan itu sangat wajib ya, saya sarankan sebelum Bapak Ibu membuat proposal. Kenapa? Karena di sana sebetulnya sudah ada topik-topik yang memang menjadi topik yang diunggulkan oleh Kemendikbudristek, yang nantinya kalau itu Bapak Ibu mengambil topik itu, peluang untuk lolosnya itu lumayan besar daripada yang tidak ya, atau non topik itu. Jadi bahan alam, herbal, kemudian kekayaan kearifan lokal ya, budaya, itu riset-riset yang memang sangat di kesehatan obat itu memang banyak gitu, banyak dan diteliti. Jadi disarankan itu begitu ya. Nah, ini jadi di tahun 2021 saya menggabungkan atau kolaborasi antara kebidanan, karena bidang ilmu saya kebidanan, kemudian di sini ada gizi ya, terkait pangan fungsional, dan juga ekonomi ya, karena di sini ada pengembangan ekonomi kreatif. Nah, ini juga pintar-pintarnya kita juga dalam mencari peluang ataupun karena kita bermitra, jadi apa sih masalah di mitra itu yang bisa kita pecahkan atau kita bisa beri solusi gitu ya, dan tidak dari satu bidang ilmu saja. Jadi kalau di PKM ya, yang dulu namanya PKM sekarang PIM, itu minimal 2 masalah yang berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kebidanan saja, atau tidak hanya gizi saja, tidak hanya keperawatan saja, tapi juga memecahkan atau ada solusi yang di luar itu. Nah, itu kuncinya untuk PKM. Kemudian untuk yang kedua, ini judul yang kedua, ini kebidanan ya plus IT. Nah, jadi karena mengembangkan telehealth ya pada saat itu untuk kebidanan ya, untuk KIA. Jadi kita juga tidak hanya, kebetulan ini ketua pengabdiannya itu perawat, jadi keperawatan maternitas, kemudian saya sebagai anggota kebidanan, kemudian satu lagi anggotanya adalah IT. Nah, ini juga ada 3 bidang ilmu ya, jadi sebetulnya bisa 3, bisa 2, tapi minimal 2 kalau PKM. Kemudian yang ketiga ini yang terkait inovasi sekoci ya, kemudian ini juga sebenarnya kehamilan, kebidanan, kemudian masalah yang lain adalah IT gitu. Jadi solusinya adalah pengembangan teknologi. Nah, ini 2 masalah, 2 bidang yang harus diselesaikan. Nah, jadi memang untuk penelitian, kalau penelitian itu tidak harus beda bidang ilmu, itu boleh Bapak Ibu. Jadi misalnya ketuanya itu dari bidang ilmu kebidanan, kemudian anggotanya juga kebidanan, asal memang masalahnya itu hanya satu masalah bidang ilmu, itu boleh gitu. Jadi justru ke PDP itu riset dasar ya, jadi tidak perlu yang sudah terapan yang memang membutuhkan dana yang besar,
itu justru nanti ada riset skema tersendiri gitu. Nanti kalau sudah saatnya misalnya Bapak Ibu sudah mencapai kualifikasi sebagai ketua peneliti yang sesuai dengan skema tersebut, kemudian perguruan tingginya juga sudah ke ini ya, sudah ke klaster yang sudah tinggi. Nah, itu bisa mengambil skema yang lebih tinggi juga seperti itu. Nah, jadi kalau untuk PKM ini wajib kolaborasi. Jadi ada perbedaan. Kemudian kalau misalnya nih ada juga pertanyaan yang pernah ini ya bertanya. Jadi kalau misalnya dalam satu PKM gitu ya atau dalam satu judul masalahnya ternyata ada masalah misalnya kesehatan dan ekonomi. Nah, tapi di dalam satu institusi itu tidak ada dosen ekonomi. Itu bagaimana? Jadi boleh Bapak Ibu misalnya nantinya mengajak dosen di universitas yang lain. Itu sangat boleh sekali. Jadi itu namanya kolaborasi antar PT. Tapi kalau penelitian kan ada skemanya sendiri ya. Tapi kalau pengabdian itu tidak ada skemanya, tapi boleh kolaborasi antar perguruan tinggi. Jadi yang penting adalah bidang ilmunya itu sama gitu ya, sama dengan masalah yang akan ditangani seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah terkait skema. Nah, dalam skema tahun 2022 ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mirsani ya atau melihat untuk panduannya itu dibedakan antara vokasi dan akademik, tapi yang akan kita bahas di sini itu hanya PDP dan PIM saja ya. Jadi untuk skema yang lain nanti mungkin bisa next time ya, dan juga bisa dibaca sendiri di panduan 2022. Oke, jadi ini untuk ketentuan umumnya ini sebetulnya masih sama dengan panduan-panduan sebelumnya, jadi harus dosen ketua pengusulnya ya yang memiliki NIDN ataupun NIDK. Kemudian pengusulannya ini melalui Simlitapmas, jadi semuanya satu pintu, begitu Bapak Ibu, tidak ada yang hard file dikirimkan ke kementerian gitu ya, tidak ada, dan memang harus mendapatkan persetujuan dari LPPM. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah upload, kemudian LPPM-nya belum ACC, belum approve, itu juga tidak bisa tidak bisa terkirim gitu ya ke Kemendikbudnya. Jadi memang harus saling komunikasi gitu. Misalnya sudah upload jam sekian, kemudian LPPM-nya nanti mengapprove. Nah, makanya ini jangan mepet-mepet Bapak Ibu. Nah, biasanya penyakitnya itu the power of kepepet gitu ya. Saya juga seperti itu sih. Jadi kalau sudah injury time gitu ya, 1 hari sebelumnya itu baru upload. Nah, nanti Simlitapmasnya error, biasanya gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu Bapak Ibu, karena nanti LPPM harus meng-approve dulu gitu ya. Apalagi kalau misalnya antri gitu ya, servernya penuh, nah itu kan malah nanti susah sendiri. Kemudian, nah setiap dosen ini dapat mengusulkan 2 usulan penelitian. Nah, ini 2 usulan penelitian yang tadi saya sampaikan bahwa kalau di tahun yang sama itu apakah bisa menjadi ketua dan anggota? Sangat bisa. Jadi boleh mengajukan 1 judul ketua dan 1 judul anggota. Itu sangat diperbolehkan. Nah, apalagi kalau yang memiliki H-index yang lebih dari sama dengan, kalau kita sains teknologi berarti lebih dari sama dengan 3 ya H-index-nya. Nah, dan atau memiliki 1 paten granted atau 5 paten terdaftar, atau memiliki karya seni monumental atau seni pertunjukan ataupun naskah akademik urgensi yang sudah dibahas pemangku kepentingan. Nah, ini dapat mengusulkan 4 usulan. Nah, di mana ini bisa didapatkan ya, atau Simlitapmas bisa ngeceknya dari mana? Dari CV Bapak Ibu yang di-upload di laman Simlitapmas. Jadi Simlitapmas itu tidak akan mengecek laman lainnya gitu ya. Jadi yang dicek adalah dari laman Simlitapmas itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah lektor misalnya, nah itu di PDPT sudah PDDikti ya, kalau sekarang PDDikti itu sudah tersinkronisasi ya, sudah diubah dafungnya, kemudian misalnya sudah S3, kemudian sudah diupload ijazahnya dan sudah registrasi di PDDikti, kemudian di Simlitapmasnya masih asisten ahli, itu akan terbacanya asisten ahli gitu. Jadi harus disinkronisasi terlebih dahulu supaya
sama gitu ya antara Bidikti dan juga di Simlitapmas. Kemudian Google Scholar itu juga jadi dari Kemendikbud itu akan melihatnya di Simlitapmasnya gitu. Berapa sih H-indeksnya Google Scholar ini? H-indeks lebih dari sama dengan 3 itu GS ya Bapak Ibu ya, Google Scholar ya, bukan Scopus gitu. Kemudian yang lain-lain juga. Jadi Bapak Ibu memiliki paten, misalnya patennya banyak gitu ya, 10 misalnya, tapi nggak diupload di Simlitapmas, itu nggak akan terbaca Bapak Ibu oleh Kemendikbud. Jadi harus sebelum kita mengajukan proposal, silahkan Bapak Ibu cek dulu CV-nya di Simlitapmas. Kalau ada yang terbaru, diupload dulu gitu, hakinya, kemudian peneliti publikasi ya, jurnal, proceeding, kemudian jika ada naskah police brief itu bisa diupload gitu. Jadi nanti dari reviewer itu akan mengecek juga dari situ. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku banyak, misalnya punya bukunya puluhan gitu Mas Koko ya, tapi nggak diupload di Simlitapmas itu juga tidak akan terbaca gitu ya. Jadi harus rajin juga mengupload. Itu sangat penting. Nah, kemudian yang lainnya, aturan lainnya, jika peneliti lalai atau tidak memenuhi target, ini akan dikenakan sanksi. Nah, ini jika sudah lolos ya proposalnya, kemudian pastinya pada saat menyusun proposal ada luaran wajib dan luaran tambahan yang harus ditepati ya. Jadi tidak hanya dijanjikan saja Bapak Ibu, tapi harus ditepati. Nah, ini kalau nantinya pada saat pelaporan ternyata tidak bisa dipenuhi, nah ini yang dirugikan itu Bapak Ibu sendiri. Nantinya pada saat usulan selanjutnya itu tidak akan bisa ya, jadi ada utang gitu ya. Jadi bahasanya penelitian itu juga ada utangnya ya, ternyata utang luaran itu ada. Jadi harus dipenuhi dulu baru bisa mengajukan usulan berikutnya. Nah, kemudian juga ada kewajiban pengisian catatan harian atau logbook ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti sudah lolos, harus di pelaksanaan penelitian itu wajib mengisi catatan harian dan itu nanti akan di screenshot ya, di screenshot kemudian akan dilaporkan melalui laman Simlitapmas itu dan biasanya dengan LL-Dikti. Jadi LL-Dikti biasanya minta diupload juga ya ke laman, biasanya mereka akan memberikan link gitu ya, link Google Form seperti itu, kita juga harus ngupload ke sana. Karena untuk PDP ini pengelolaannya dari LL-Dikti gitu ya. Kemudian kalau PKM atau PIM ini sebetulnya dari Kemendikbud langsung ya, cuman memang kita harus melaporkan juga ke LL-Dikti setempat. Kemudian juga dalam pembuatan proposal ini tentunya itu harus mendukung program Kampus Merdeka Belajar Merdeka. Ya, jadi ini yang baru ya. Jadi nanti harus banyak melibatkan mahasiswa juga dalam pelaksanaan dan perencanaan di proposal. Kemudian pendanaan ini mengikuti SBK ya, standar belanja pendanaan mengikuti SBK dengan RAB mengikuti SBM ya. Jadi nanti di slide berikutnya nanti akan ada itunya ya, bagaimana cara mengisi RAB-nya. Kemudian juga mencantumkan acknowledgement atau tadi ya. Jadi ucapan terima kasih gitu, ucapan terima kasih dari yang ini hibah yang didapatkan gitu. Jadi siapa yang memberikan hibah gitu ya dari Kementerian Kebudayaan dan Riset Teknologi. Nah, itu harus dicantumkan ketika nanti melaporkan gitu. Jadi ada di cover biasanya ataupun di laman kata pengantar ataupun abstrak ya, di bawahnya itu nanti akan dicantumkan dan dipublikasi juga. Nah, jadi misalnya di jurnal ataupun artikel proceeding gitu, di ucapan terima kasih itu harus disebutkan juga. Nah, ini di panduan ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membaca. Jadi untuk riset-riset kesehatan obat, ini saya screenshotkan yang topik yang sesuai saja ya Bapak Ibu ya, kesehatan obat. Ini ada beberapa topik utamanya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 topik utama dan subtopiknya. Nah, di sini ada yang terkait teknologi biofarma, kemudian alat kesehatan, kemudian kemandirian bahan baku obat terkait herbal ya, kemudian juga implementasi riset ya, riset implementasi terkait PHBS, kemudian juga peningkatan pengetahuan, kemudian ada juga ini kearifan lokal. Nah, ini yang terbaru adalah kearifan lokal. Nah, ini yang kalau yang
panduan 2021 itu masih 4 ya, sekarang ada 5 subtopik topik utamanya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa melihat topik-topik ini, mana sih yang sesuai dengan basic riset Bapak Ibu, nah, bisa dihubungkan dengan subtopik-subtopik ini, itu jauh lebih bagus Bapak Ibu, karena ini kalau misalnya di panduan berarti ini menjadi riset unggulan ya, atau yang nantinya akan lebih banyak dominasinya untuk didanai. Jadi seperti ini ada riset kearifan lokal ya. Ini kearifan lokalnya pun juga terbagi lagi. Misalnya kalau di kebidanan ya, ini bisa mengambil tentang stunting. Nah, stunting pola asuh anak. Ini kan juga lagi isu nasional ya dari 2020 ya. Ini masih menjadi isu ternyata stunting ini. Kemudian juga ini terkait gizi, ada pengolahan makan sehat dan bergizi ya. Ini juga dihubungkannya dengan budaya ya, kearifan lokal. Kemudian tumbuh kembang pola asuh anak. Nah, ini ternyata riset-riset anak ini juga menjadi perhatian ya bagi Kemendikbud untuk diteliti di tahun 2022. Nah, kalau yang umum ya misalnya untuk penguatan pengetahuan perempuan. Jadi gender ya, riset-riset tentang gender ini inklusif. Nah, ini juga ternyata juga sangat diunggulkan. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, skema yang akan dibahas saat ini ya hari ini itu yang pertama adalah dosen pemula, penelitian dosen pemula. Jadi syaratnya adalah PT yang bisa mengusulkan itu hanya yang klaster madya dan binaan. Jadi yang klaster mandiri, klaster utama ini tidak lagi bisa mengusulkan skema ini ya. Jadi skemanya yang lebih tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek ya di perguruan tinggi Bapak Ibu ya di LPPM mungkin bisa ditanyakan klaster universitasnya itu masuk di klaster mana saat ini? Apakah klasternya madya atau binaan? Kalau masuk di salah satu itu maka bisa mengusulkan ya dengan syarat. Nah, syaratnya ini. Jadi ketua peneliti maksimal berpendidikan S2. Jadi maksimal S2 dengan jabatan asisten ahli ataupun belum memiliki jabatan fungsional. Jadi kalau awal-awal dulu saat saya mengajukan 2019 itu wajib asisten ahli ya, tapi kalau sekarang sudah diperbolehkan yang belum AA gitu. Jadi untuk latihan ya sebetulnya penelitian dosen pemula ini. Kemudian juga mengisi deskripsi desain produk yang akan dikembangkan. Nah, ini yang berbeda dari panduan sebelumnya. Jadi sekarang ini untuk luaran wajibnya itu ada visible laporan FS ya, visible desain. Jadi laporan untuk desain produk. Jadi produk itu tidak harus produk yang siap edar ya. Kalau PDP ya produknya bisa prototipe ataupun produk-produk yang dihasilkan dari misalnya intervensi pemberdayaan masyarakat. Nah, itu menjadi satu inovasi pengembangan ilmunya di situ. Nah, itu bisa menjadi dokumen FS. Ya, kemudian anggota peneliti sebanyak 1-2 orang. Nah, jadi kalau 3 orang tidak boleh ya, jadi maksimal 2 orang saja. Kemudian pengusul hanya boleh mendapatkan sebanyak 2 kali sebagai ketua. Nah, jadi kalau misalnya sudah 2 kali ketua, itu otomatis akan tertolak oleh sistem, Bapak Ibu. Jadi nanti sistem sudah membaca, oh ini sudah berapa kali ketuanya, gitu ya. Kalau sudah 2 kali, maka tidak bisa mengajukan lagi. Tapi kalau anggota itu boleh. Jadi kalau anggota justru malah harusnya mencari yang ini ya, yang sudah pernah berkali-kali atau sudah pernah lah pengalaman untuk PDP, jadi bisa membina gitu. Nah, kalau yang ketua peneliti memang karena ini PDP itu untuk belajar ya, untuk memulai riset, jadi ya memang kalau memang belum pernah itu peluang lolosnya memang lebih besar gitu ya. Jadi belum pernah mengajukan, yang penting memenuhi syarat minimal S2 dan jabatan asisten ahli ataupun belum memiliki jabatan fungsional. Jadi kalau S2 sudah lektor itu juga tidak bisa ya. Kemudian S3 walaupun asisten ahli itu juga tidak bisa untuk mengajukan sebagai ketua. Nah, luaran wajibnya ini. Jadi luaran wajibnya adalah laporan untuk visible design product ya, yang memang visible study ya, yang memang dasar ya, dasarnya bisa bentuk prototipe ataupun desain yang basic seperti itu. Kemudian yang sedang dikembangkan dan 1 artikel ilmiah. Nah,
Jadi laporan ini wajib, kemudian satu artikel ilmiah dalam jurnal Sinta 1-6 atau artikel jurnal internasional atau artikel proceeding seminar internasional. Jadi ini milih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak luaran, tapi itu memenuhi gitu loh. Jadi misalnya luaran wajibnya hanya satu saja milih, ya satu aja gitu. Jadi nggak usah semuanya diklik, tapi nanti ujung-ujungnya nggak, mohon maaf, saya nggak bisa meinikan gitu, merealisasikan. Ini malah nanti merugikan Bapak Ibu di kemudian hari gitu. Jadi ini pun juga tidak ini kok Bu, tidak menambah nilai nanti kalau luarannya banyak terus peluang didananya besar, itu tidak gitu ya. Jadi yang terpenting adalah konten proposal Bapak Ibu itu sendiri dan juga nanti bisa dipertanggungjawabkan dari yang dijanjikan seperti itu. Jadi kalau memang ini bisa memilih ya salah satu aja yang memang Bapak Ibu itu mampu bisa memenuhi ya dari artikel jurnal Sinta ataupun internasional ataupun proceeding seminar internasional. Nah, pendanaannya 20 juta maksimal ya. Jadi nanti kalau membuat RAB jangan lebih dari itu. Jadi ya dibuat yang serial mungkin. Jadi serial mungkin supaya nanti saat reviewer itu membaca tidak banyak yang dicoret, tidak banyak yang dipangkas gitu ya Bu. Jadi supaya nanti Bapak Ibu bisa maksimal dapat dananya. Pengajuan 20 juta yang di ACC juga 20 juta. Apakah pasti 20 juta di ACC 20 juta? Enggak pasti. Ya, saya yang pertama itu saya mengajukan 20 juta, di ACC-nya hanya 15.600.000. Terus yang sebagai anggota itu hanya 16.400.000. Kemudian yang terakhir ini itu bisa 20 juta. Jadi enggak ada yang dipotong ya untuk penelitian. Tapi kalau PKM Bapak Ibu ya, itu review-nya kejam. saya mengajukan dana maksimal itu, tapi alhamdulillah saya tidak terlalu banyak pemangkasannya. Nah, ada satu teman itu yang mengajukan 49 juta, dipangkas itu sampai 32 juta. Nah, itu dana PKM ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mengapa pada saat membuat RAB itu sebisa mungkin yang mendekati realnya gitu. Jadi supaya nanti dibaca reviewer itu masuk akal. Oh ini kalau konsumsi ya SBK-nya misalnya dalam satu kali meeting itu 40.000 ya, yaitu jangan dibikinnya 100.000 ya, nanti pasti akan dipotong gitu. Kemudian misalnya transport lokal, misalnya dalam SBK-nya itu 150.000. Nah kemudian Bapak Ibu menganggarkannya misalnya 500.000, padahal transport lokal ya, pasti akan dipotong. Nah, itu akan sayang sekali Bapak Ibu. Lebih baik nanti dimasukkan di pos-pos yang memang itu dipakai ya, daripada Bapak Ibu meinikan, jadi membesarkan dana di tiap-tiap pos. Nah, itu takutnya nanti di reviewernya kejam, nanti dipotong semua gitu ya, gitu. Nah, kemudian luaran tambahan ini dari selain yang di luaran wajib. Bisa hak cipta, bisa juga paten sederhana, ya tergantung dari memang riset Bapak Ibu sedalam mana gitu ya, sedalam mana. Kemudian itu bisa digunakan luaran tambahnya apa. Buku itu bisa menjadi luaran tambahan. Misalnya intervensinya pakai buku saku ya. Nah, itu buku sakunya bisa di ISBN-kan misalnya ya, bisa jadi luaran tambahan buku. Nah, untuk TKT-nya sendiri ya, tingkat kesiapan teknologinya untuk PDP ini tidak sampai ke TKT maksimal. Jadi nanti saat pengisian TKT harap diperhatikan ini hanya sampai maksimal TKT 3 ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mengisinya sampai TKT 8 itu ya, itu pasti akan ditolak ya. Itu tidak melihat substansi lagi ya. Pada saat awal itu oh TKT-nya kok PDP kok 9. Nah, langsung ditolak kayak gitu. Jadi harus diperhatikan untuk panduannya. Oke. Nah, saya sekalian juga sharing terkait dana luaran tambahan ya Bapak Ibu. Jadi dana luaran tambahan itu awal mulanya itu di tahun 2019, usulan 2019, pelaksanaan 2020. Nah, pada saat itu memang Kemenristek-Dikti ya, masih Kemenristek-Dikti, itu tidak ada pengumuman gitu ya, tidak ada nanti kalau luaran tambahan, mengusulkan luaran tambahan itu akan dapat dana, itu tidak ada. Jadi tiba-tiba ada ini edaran gitu ya. Jadi ada yang di satu institusi saya gitu
siapa aja yang mendapatkan dana luaran tambahan. Nah, ternyata memang ketika kita mengklik dana luaran tambahan, itu nanti Dikti akan mereview gitu ya, apakah penelitian ini itu visible atau layak untuk diberikan dana luaran tambahan. Itu pun juga harus dibuktikan gitu. Jadi tidak serta-merta ketika penelitian selesai, upload laporan, upload luaran, kemudian nanti Dikti pasti akan memberikan, itu tidak. Jadi ada penilaiannya lagi. Jadi apakah misalnya pada saat itu saya hak cipta, jadi luaran tambahannya hak cipta, dananya paling besar Bapak Ibu, 20 juta luaran tambahan. Nah, kalau sekarang kayaknya yang 2020 itu dihapuskan ya hak cipta ya. Jadi yang mendapatkan dana terbesar itu paten sederhana itu dapat itu. Nah, itu harus dibuktikan dengan beberapa dokumen. Jadi misalnya luaran tambahnya hak cipta, kalau yang dulu itu sertifikat hak cipta, dan juga dokumen pendukungnya ya, dokumen pendukung dari pendaftaran hak ciptanya itu, dan juga ciptaannya gitu apa. Nah, kemudian nanti Dikti akan meseleksi lagi apakah ini visible atau enggak didanai gitu. Nah, nanti akan di approve ya, kalau misalnya memang visible layak didanai, nanti akan tulisannya itu akan approve gitu. Jadi nanti akan dikasih list lagi ataupun pengumuman gitu ya, yang itu approve ya, atau yang tidak approve itu siapa saja. Jadi dari penerima-penerima tadi yang awalnya tadi, nah itu nanti akan diseleksi lagi oleh Dikti seperti itu. Nah, jadi apakah semua peneliti yang mengusulkan atau menjanjikan luaran tambahan pasti akan mendapatkan dana? Jawabannya belum pasti, ya, karena tadi Dikti yang akan menyeleksi lagi, begitu Bapak Ibu. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja ya, dicoba aja. Siapa tahu memang rezeki Bapak Ibu gitu ya. Oke. Nah, untuk penerapan iptek masyarakat, ini yang dulu namanya PKM, Bapak Ibu, atau ini skema pengabdian masyarakat, ya, PT Vokasi. Nah, untuk pengusul, ini klasternya semuanya bisa mengusulkan. Jadi klaster dari mandiri sampai binaan, ini semuanya bisa mengusulkan. Nah, oleh sebab itu, maka saingannya itu juga semakin banyak, ya. Jadi karena apa? Perguruan tinggi negeri yang bukan PTNBH ya, itu bisa mengusulkan. Jadi yang didanai PKM pada saat saya dulu ya, itu makanya ada universitas PT-PT negeri dan PT-PT swasta. Nah, beda dengan PDP. Kalau PDP kan tadi klasternya masih yang media binaan ya. Jadi memang kebanyakan memang PT-PT swasta. Tapi kalau yang PKM atau sekarang namanya PIM itu memang campur gitu ya, dari yang mandiri sampai binaan. Makanya memang ketat sekali ininya, reviewernya juga gitu, apalagi terkait dana Bapak Ibu. Nah, ini saya wanti-wanti sekali ya, dana ini itu sangat untuk PKM itu beda dengan PDP. Monefnya pun beda gitu. Jadi kalau monefnya PDP itu tahu saya ya, yang terakhir itu 1 kali ya Bapak Ibu ya, di akhir. Kalau misalnya di pertengahan ada, ya berarti tergantung dari LLDP-nya juga. Biasanya LLDP juga meminta laporan kemajuan, ya, laporan kemajuan, ataupun institusi juga meminta. Tapi untuk Dikti, itu pencairannya pun juga 1 kali, kalau PDP ya. Tapi kalau PKM, itu dibagi 2. Jadi 70% dan 30%. Pelaporannya pun juga dibagi 2, 70% dan 30%. Nah, segala macam pajak-pajak itu juga dilaporkan di PKM dan betul-betul dicek gitu. Jadi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kemudian juga evaluasinya pun mengundang mitra. Jadi pengalaman saya di PKM 2020 dan 2021, karena 2020 itu pandemi, kita pakai daring, Bapak Ibu. Jadi untuk evaluasinya itu dengan virtual, mengundang mitra, perwakilan mitra dari yang kita ajak untuk kolaborasi gitu ya. Nah, tapi untuk yang sebelum-sebelumnya itu luring. Jadi sebelum pandemi itu juga beberapa kawan saya yang mendapatkan hibah PKM itu dengan luring gitu ya. Mitranya juga diundang. Jadi evaluasi tengah tahun, evaluasi akhir tahun itu semuanya mengundang mitra. Bahkan ada juga reviewer yang sampai ke lokasi gitu, sampai ke lokasi lokasi binaan ya, lokasi binaan untuk pengabdian masyarakatnya. Ngecek apakah benar gitu ya, apakah benar ini dilakukan, kemudian apa yang
misalnya ada produk ya ataupun barang ya yang memang dihibahkan untuk mitra itu apa, harus ada berita acaranya, intinya dokumen semuanya itu sangat rigid ya, sangat teliti gitu untuk PKM. Nah, sehingga memang betul-betul ini harus dipenuhi ya syaratnya, itu ada ketua pengabdi berpendidikan S2 dengan minimal jabatan asisten ahli. Kemudian memiliki minimal 1 mitra. Jadi kalau mitranya 2 itu boleh, tapi kalau saya sarankan untuk PKM itu 1 saja, tapi fokus ya Bapak Ibu. Jadi supaya kegiatannya juga maksimal. Karena dananya juga sebetulnya untuk 50 juta PKM itu kelihatannya besar, tapi ternyata saat kita terjun langsung ke masyarakat, apalagi kalau ada pembelian alat ya ataupun produk itu tentunya cukup kecil ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengalami itu pasti akan terasa gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja. Nah, kemudian anggotanya 2 sampai 5 mahasiswa. Nah, kalau yang dulu itu 2 mahasiswa. Tapi kalau sekarang itu sampai 5 mahasiswa itu sangat boleh. Dan mahasiswanya kalau sebisa mungkin campur ya Bapak Ibu. Artinya gini, karena kita itu juga nantinya berkolaborasi tidak hanya satu bidang ilmu kesehatan saja, atau misalnya saya kebidanan saja, tapi ada juga misalnya masalahnya tentang IT, maka dengan dosen IT. Kemudian tambah lagi misalnya ada gizi, maka dosen gizi. Nah, mahasiswanya pun sebisa mungkin mengikuti. Jadi misalnya 5 mahasiswa nih diikutkan, misalnya 2-nya di kebidanan, kemudian 2-nya mahasiswa gizi, yang 1 mahasiswa IT. Nah, itu akan lebih baik. Seperti itu. Jadi supaya tadi merdeka belajar tadi bisa terpenuhi ya. Kemudian jarak pengusul ya perguruan tinggi dan mitra ya itu maksimal 200 km. Jadi nanti perlu dicek gitu, di Google Map itu ya jaraknya berapa. Jangan sampai melebihi 200 km. Kemudian nah ini yang baru yang sebelumnya tidak diatur ya, anggaran untuk mitra. Anggaran untuk mitra ini maksudnya untuk barang-barang sediaan yang memang dihibahkan untuk mitra. Contoh misalnya Bapak Ibu ingin membuat satu kelas ibu hamil, misalnya ya, kemudian di situ ada pembelian barang-barang seperti misalnya matras, kemudian ada misalnya jimbol, nah itu kan tidak habis pakai ya, jadi itu bisa dihibahkan. Nah itu nanti anggaran itu sendiri itu 40%. Kalau ya kemarin nggak diatur yang tahun-tahun sebelumnya itu hanya mengatur masalah honorarium. Tapi untuk penelitian dan pengabdian ini tidak boleh menggunakan honorarium ketua dan anggota pelaksana. Jadi honorariumnya misalnya untuk narasumber itu boleh, tapi kalau untuk anggota dan ketua itu tidak boleh dianggarkan. Kalau misalnya Bapak Ibu tetap menganggarkan, ya biasanya akan dipotong sama reviewer gitu, akan di-cut. Jadi lebih baik memang tidak dianggarkan dari awal. Nah, kemudian untuk luaran wajibnya sendiri untuk PIM ini itu peningkatan level keberdayaan mitra. Keberdayaan itu bisa pengetahuannya, bisa keterampilannya, bisa misalnya status kesehatan ya, tergantung dari apa yang Bapak Ibu ingin capai gitu. Jadi misalnya mau mencapai peningkatan pengetahuan ya dengan kelas ibu misalnya tadi, ya itu boleh. Jadi salah satu saja. Kemudian ini bisa diukur kuantitatif dan kualitatif ya. Nanti dengan di laporan itu biasanya dilampirkan ya peningkatannya sejauh mana. Kemudian luaran yang lain, satu artikel jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISBN. Nah, ini juga milih ya Bapak Ibu, jadi salah satu saja, silahkan nanti dipilih yang jurnal atau proceeding. Tapi kalau saya lebih senang proceeding gitu, karena jurnal itu kan harus antri ya biasanya, padahal kita harus melaporkan monotahun gitu ya. Jadi kalau PDP dan PKM itu kan monotahun ya, 1 tahun saja. Jadi kalau Bapak Ibu mengusulkannya untuk 2 tahun ya pasti akan ditolak ya, untuk 3 tahun pasti akan ditolak. Jadi usulkan itu untuk proposal 1 tahun. Kemudian satu artikel media massa atau elektronik ya. Jadi ini yang diliput liputan koran ya biasanya. Kemudian video kegiatan. Nah, ini yang harus ada. Jadi video kegiatan ini bukan foto-foto yang dikolase menjadi video, bukan ya Bapak Ibu. Jadi video, betul-betul video yang
bisa di-cut-cut kemudian digabungkan tuh boleh. Yang penting ada nantinya di-upload juga gitu, di-upload bisa di YouTube atau di Google Drive, intinya itu bisa diakses secara online. Kemudian untuk luaran tambahan, ini juga luaran ini maksudnya luaran pengabdian ya. Luaran pengabdian selain luaran wajib di atas gitu. Jadi bisa hak cipta, bisa yang lain-lain ya, pokoknya selain yang luaran wajib. Nah, ini ya saya merahi supaya menjadi perhatian. Jadi pengusul harus memiliki kompetensi multidisiplin. Jadi tidak boleh satu bidang ilmu saja. Misalnya, wah saya pinginnya sama satu prodi aja, atau biasanya di universitas mungkin sudah di apa ya, diencon sudah dipasang-pasangkan gitu ya. Nah itu lebih baik dikesampingkan Bu kalau PKM ya, kalau pengabdian. Jadi yang dinilai adalah apakah pengusul itu memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah mitra. Jadi bukan dari asas kedekatan misalnya atau asas biasanya sama si ini, bukan. Jadi misalnya di situ masalahnya kebidanan dan gizi, ya jangan kebidanan saja, ya. Tapi ya ada dosen gizi, ada kebidanan juga gitu. Kemudian kalau solusinya terkait misalnya terkait IT, ya berarti dengan dosen IT juga. Harapannya seperti itu. Jadi itu sangat penting, poin itu sangat penting untuk penilaian. Ya, rekam jejak juga sangat penting untuk PKM ini. Kemudian, nah ini juga pengusul hanya boleh melaksanakan PIM sebanyak 3 kali sebagai ketua. Ya, jadi kalau sudah 3 kali itu sudah tidak lagi bisa mengusulkan. Tapi kalau anggota itu boleh ya. Kemudian tim pelaksananya itu 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Dosen ya, untuk dosen, tapi plus tambahan mahasiswa. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya adalah penulisan proposal. Nah, ini juga hal yang sangat krusial. Jadi, proposal hibah Kemendikbudristek khususnya, ini harus, Bapak Ibu harus melihat betul-betul, saya sarankan untuk melihat panduan. Karena penilaiannya itu sangat substansional. Jadi satu saja tidak ada poin komponen itu akan ditolak. Saya yakin ya, karena memang sudah ada di panduan. Jadi harus ada judul, harus ada ringkasan, harus ada kata kunci, latar belakang, tujuan pustaka, metode, luaran, dan target capaian, ya, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan RAP. Kalau proposal penelitian itu ada ininya ya, kayaknya semuanya juga pengabdian ada template-nya ya, template yang bisa diunduh, kemudian nanti diisi masing-masing. Nah, tapi pengisiannya memang ada online, offline. Jadi saya saya sarankan Bapak Ibu mengisinya secara offline dulu. Takutnya kalau langsung online nanti sinyalnya kurang baik atau mati lampu atau apa, nggak ke-save ya, nggak ke-save nanti ya harus mengulang lagi dari awal. Tapi kalau offline dulu kan bisa dicek dulu sebelum di-upload seperti itu. Nah, kemudian untuk PDP tidak wajib ada mitra ya. Jadi ini sangat tidak tergantung pada mitra. Jadi sangat dasar sekali. Jadi mungkin membuat proposal yang sederhana, tapi memang harus memperhatikan novelty tetap ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau proposalnya judulnya mohon maaf misalnya sudah banyak diteliti, ya itu lebih baik mencari yang mana sih poin-poin yang belum diteliti, gitu supaya peluang lolosnya juga lebih banyak. Nah, kemudian untuk masing-masing kategori ini ada ketentuan ya. Untuk judul, misalnya judulnya harus singkat. Kemudian untuk PDP sendiri, ini kan batasannya sebatas menguji teori yang ada ataupun pengembangan teori yang sudah ada. Jadi apakah harus ada penerapan itu tidak wajib ya, tapi kalau memang risetnya itu sifatnya intervensi, ya intervensi yang sifatnya adalah dasar gitu. Jadi tidak yang sampai menghasilkan produk siap edar misalnya gitu, atau terapan yang luas itu tidak perlu ya, dan karena risetnya juga dananya hanya maksimal 20 juta. Jadi memang mungkin judul-judul yang lebih ini ya, lebih realistis ya untuk dana 20 juta seperti itu. Kemudian untuk ringkasan, nah ini juga maksimal 500 kata. Jadi untuk hibah Kemendikbudristek ini itu sangat dibatasi oleh kata, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lebih dari itu tentunya nanti akan tertolak ya oleh sistem.
Kalau kurang dari itu boleh, tapi ya sebaiknya jangan terlalu sedikit ya. Jadi ya harus berisi ini gitu, latar belakang penelitian, tujuan, tahapan, metode, luaran yang ditargetkan itu juga tertulis di abstrak. Dan uraian TKT. Jadi TKT-nya itu jangan hanya disebutkan misalnya TKT penelitian TKT 2 selesai ya, tapi disebutkan TKT 2-nya itu yang sampai mana gitu ya, yang apa saja diuraikan. Kemudian kata kunci maksimal 5 kata. Ya, ini juga untuk membantu penelusuran. Jadi terkait penelitiannya. Nah, nanti bisa dicek ya Bapak Ibu untuk TKT ini 1 sampai 9 itu apa aja ya, sampai mana. Nah, nanti bisa diklik di tautan tkt.ristekdikti.go.id. Nah, untuk latar belakang, ini tidak lebih dari 500 kata. Ya, kemudian visi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan, ya tujuan ini lebih spesifik ya, jadi tidak hanya tujuan umum saja, tapi tujuan khusus dari penelitian yang lebih spesifik aplikatif ya di penelitian itu. Dan urgensi penelitian, jadi urgensi itu sama dengan novelty. Pentingnya itu apa sih gitu untuk pengembangan ilmu sesuai bidang ilmu Bapak Ibu. Contoh misalnya bidang ilmu saya kebidanan ya, atau misalnya keperawatan. Nah, urgensi ini untuk bidang ilmu kebidanan atau keperawatan itu apa gitu? Apakah seberapa penting? Nah, itu harus ditampilkan Bapak Ibu di latar belakang. Jadi tidak hanya berisi masalah dan tujuan gitu, tapi juga urgensinya apa. Ini sangat penting. Kemudian tinjauan pustaka ya, maaf ini salah ketik, tinjauan pustaka ini tidak lebih dari 1000 kata dan harus merupakan state of the art. Ya, state of the art itu adalah kalimat yang ya tadi seperti novelty tadi. Jadi apa sih keistimewaan dari penelitian ini? Gitu ya, beda ya kalau urgensi itu lebih ke pentingnya ya, atau seberapa penting ini penelitian untuk meningkatkan sesuai bidang ilmunya. Tapi kalau state of the art itu ya novelty-nya itu sendiri ya, novelty-nya itu apa gitu. Jadi apa sih yang baru dari penelitian itu apa gitu ya, itu harus dijelaskan. Kemudian roadmap. Nah, roadmap atau peta jalan. Jadi ini nanti dari tahun ke tahun nanti ada contohnya. Kemudian ini sesuai dengan bidang yang diteliti. Jadi roadmap-nya ya sesuai dengan apa yang akan diteliti. Jadi bukan penelitian yang lalu-lalu, bukan ya Bapak Ibu, tapi pengembangan dari penelitian sekarang, kemudian di masa 2022 mau meneliti ini, nanti 2023 nanti pengembangannya rencananya apa. Kalau sebelumnya sudah pernah meneliti yang sama, itu bisa ditampilkan di roadmap juga. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu screenshot ya untuk roadmap, kemudian disisipkannya dalam bentuk JPG atau gambar ya. Jadi tidak mengetik dengan panah-panahnya itu di template, tidak. Jadi nanti di Word ya ataupun di Corel gitu, kemudian di crop ya, nanti gambarnya itu disisipkan di Word-nya gitu. Itu cara menyisipkan bagan dan roadmap. Kemudian gambar-gambar yang lain juga sama. Tabel juga, kalau tabel bisa langsung ya ke keyword-nya. Nah, sumber pustaka yang ini harus yang relevan dan 10 tahun terakhir. Kalau jurnal 5 tahun terakhir ya, tapi tidak disebutkan di panduan. Yang penting 10 tahun terakhir gitu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah contoh roadmap ya. Ini jadi sebetulnya ini gambaran saja, nanti bisa diisi roadmap dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tergantung sesuai penelitian yang akan diusulkan. Jadi kalau ini dari roadmap sebelumnya juga ditampilkan kalau memang ini ada penelitian yang sudah dilakukan. Nah, tapi kalau belum, misalnya ini sangat baru gitu ya. Nah, ini mungkin rencana ke depannya. Rencana ke depannya nanti pengembangannya seperti apa. Nah, ini namanya roadmap. Nah, untuk metode sendiri, metode tidak melebihi 600 kata. Kemudian dilengkapi dengan diagram alir tulang ikan. Ya. Jadi tulang ikan itu seperti ini. Jadi ini juga sebetulnya hampir sama dengan roadmap, tapi bedanya ini menggambarkan metode penelitiannya. Jadi misalnya di 2022 nih, metode penelitiannya, menelitinya ini tentang analisis pisau spiral ya. Nah, kemudian nanti untuk selanjutnya juga sama. Nah, ini 2023, 2024 kira-kira nanti
pengembangan penelitiannya akan seperti apa ya, untuk metode yang dipakai nanti apa, seperti itu. Ini juga bisa untuk menggambarkan alur ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini dituliskan persiapan, maaf. Jadi di sini dituliskan persiapan, pelaksanaan, kemudian monef gitu ya. Kemudian ini di persiapan nanti ada apa saja. Nah, ini dituliskan. Kemudian di monef, di pelaksanaan itu ada apa saja. Nah, ini juga bisa digambarkan dalam bentuk tulang ikan. Kalau di PKM, saya mengimplementasikan diagram ini di analisis situasi masalah. Jadi di sini ada masalah utama, di poin yang ujung ini ya, masalah utamanya apa, kemudian di sub-subnya ini adalah sub masalah yang akan diteliti, tuntaskan ya, diselesaikan. Sub masalahnya apa. Nah, kemudian ini sebabnya karena apa. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu untuk analisis situasi masalah. Itu cara menggambarkan saja ya sebetulnya ya. Kemudian di sini juga jangan lupa diuraikan tugas masing-masing anggota pengusul. Ya, jadi misalnya ketua Ibu Ana misalnya. Nah, Ibu Ana ini nanti tugasnya apa dalam penelitian itu? Anggotanya siapa aja, termasuk mahasiswa, kalau memang melibatkan mahasiswa di penelitian. Kalau pengabdian kan wajib ya, itu juga disebutkan nanti. Kemudian luaran dan target capaian, nah ini juga mengisi luaran wajib dan tambahan tadi, jangan lupa status pencapaiannya juga diisi ya. Kalau memang panduannya mengharuskan publish, ya isinya dengan publish, jangan yang lain. Misalnya panduannya menyarankan accepted, tapi diisinya publish itu boleh, tapi kalau diisi kurang dari itu yang nanti nggak lolos ya. Jadi misalnya diisinya draft, ya itu pasti akan nggak lolos Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan juga di panduan, nanti di kolom luaran itu nanti disyaratkan. Nah, syaratnya apa masing-masing luaran itu harus dituliskan. Kemudian jadwal penelitian ini dibuat tabel ya, jadi supaya lebih rinci seperti itu. Nanti saya paparkan contohnya. Kemudian daftar pustaka, nah ini dengan sistem penomoran, jadi Vancouver ya. Nah, sesuai urutan. Jadi nanti tidak dengan ini ya Bapak Ibu, tidak dengan metode apa ya, tapi dengan Vancouver. Nah, ini juga harus diperhatikan kalau memang ini nanti Bapak Ibu menuliskannya dengan kutipan ya, APA, nah itu juga tertolak gitu. Jadi ini substansional sekali ya untuk penulisan proposal ini. Jadi betul-betul sangat harus diperhatikan gitu ya, untuk apalagi maksudnya sepele ya untuk daftar pustaka, tapi ya sepele, tapi kalau tidak sesuai panduan ya akan tertolak Bapak Ibu. Nah, kemudian rencana anggaran biaya ini juga harus mengacu pada PMK 69 2019 dan PMK 32 ya. Jadi standar biaya minimalnya itu harus diperhatikan. Nah, ini standar biaya risetnya sesuai PMK. Nah, ini apa saja ini ada ya di sini ya. Jadi untuk kesehatan obat misalnya, nah ini maksimal berapa ya. Tapi ini untuk SBK-nya kita yang SBK riset dasar ya. Jadi di sini, nah ini maksimal besarnya berapa dan masing-masing ini ada rinciannya. Nanti lengkapnya mungkin bisa diunduh ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk melihat kalau misalnya untuk tadi, misalnya untuk anggaran transport misalnya itu berapa minimalnya. Nah itu ada ya, saya pernah baca itu. Kemudian untuk pajak itu juga ada pengaturan pajak-pajak itu juga ada di sana. Nah, ini cara menuliskannya. Jadi komponen RAB ini kalau untuk PDP sepertinya sudah ada template-nya Excel ya. PKM pun sepertinya juga ada. Jadi nanti tinggal mengisi di format Excel itu dan di Simlitapmas-nya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di Excel-nya ya, tapi nanti juga di-upload di Simlitapmas-nya. Nah, ini tergantung dari ininya, dari subnya. Jadi misalnya ini yang pertama bahan, ya, bahan itu bahan habis pakai, ya. Jadi ada ATK, kemudian misalnya Bapak Ibu menggunakan laboratorium, ya, reagen-reagen itu masuknya di bahan. Terus misalnya bahan persediaan itu juga ya. Jadi intinya yang habis pakai ya itu adalah masuknya di bahan. Nah, ini juga satuannya harus diperhatikan. Paket, kalau ATK itu pakainya paket. Kemudian misalnya bahan-bahan reagen ya itu pakainya unit ya, enggak dalam liter-literan ya. Jadi unit. Kemudian
Nah, untuk pengumpulan data ini misalnya yang terkait teknis ya, misalnya untuk FGD, kemudian honorarium pembantu peneliti itu boleh, tapi kalau peneliti itu tidak boleh. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali memasukkan honor peneliti ke dalam RAP, pasti akan tercoret ya. Entah misalnya substansinya bagus, tapi RAP-nya ada honor peneliti, bisa jadi kalau reviewnya galak itu langsung dicoret, langsung ditolak ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati, jangan dimasukkan. Kemudian HR sekretariat atau administratif peneliti itu boleh ya. Ini pakainya kalau pembantu peneliti orang jam, OJ itu orang jam. Ini kalau sekretariat administratif itu OB itu orang bulan ya, orang bulan. Jadi dalam bulan ya. Kemudian petugas survei. Nah, petugas survei ini orang hari ya. Nah, ini juga harian kalau petugas survei karena enumerator itu kan kita biasanya dalam hari ya itunya menghitungnya. Jadi nanti diperhatikan juga besarannya ya Bapak Ibu ya tergantung dari berapa hari kita ini kan jasa enumerator misalnya. Kemudian transport, nah ini orang kegiatan ya. Jadi berapa kali gitu ya. Jadi dalam satu kegiatan atau dalam satu kali waktu itu transportnya berapa. Tiket juga sama, uang harian ya, ini juga sama. Kemudian sampai ke HR pembantu lapangan, HR pembantu lapangan dalam hari juga seperti enumerator. Nah, kemudian untuk sewa peralatan ini komponennya ada peralatan penelitian. Nah, bedanya dengan yang bahan tadi, kalau misalnya di laboratorium bahan itu adalah reagennya atau yang habis pakai. Kalau peralatan itu yang memang alatnya itu tidak bisa habis gitu ya. Misalnya menyewa matras atau menyewa tempat. Nah, itu masuknya di sewa peralatan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang Bapak Ibu itu membutuhkan barang, misalnya untuk rekaman, misalnya kualitatif ya, kemudian nantinya akan ada yang direkam ya, kemudian tidak punya alat rekam. Nah, sebaiknya sewa saja Bapak Ibu. Jadi itu lebih aman sih gitu daripada membeli. Karena kalau membeli nanti akan barangnya dihibahkan gitu loh. Jadi tidak bisa dimiliki sendiri gitu. Jadi nanti akan dilaporkan juga pembelian-pembelian yang sifatnya adalah barang. Jadi seperti halnya di PKM itu juga kalau memang itu barang itu adalah belian ya, jadi dibeli gitu, nanti akan dihibahkan ke mitra gitu. Jadi tidak bisa kita menyimpan sendiri ke peneliti, nanti jatuhnya dianggap korupsi ya gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi harus dikembalikan lagi. Jadi sebaiknya memang sewa saja gitu ya untuk barang-barang yang untuk penelitian. Tapi kalau untuk yang pengabdian, kalau memang itu barangnya itu akan untuk RTL ya, untuk tidak lanjut ke depannya, supaya nanti pengabdiannya tetap akan berjalan selepas pengabdian, itu memang sebaiknya beli, karena memang nanti akan kembali ke mitra, dan itu akan dimintai BAP-nya nantinya oleh Dikti ya. Jadi BAP jual serah terima barang itu untuk PKM. Nah, sewa peralatan ini ya itu tidak hanya sewa alat, tapi juga sewa ruangan, kemudian juga misalnya ada transport penelitian yang memang transportnya itu untuk mitra gitu itu masuknya ke sewa peralatan. Nah, untuk analisis data ini yang sifatnya adalah untuk pelaporan ya Bapak Ibu. Jadi untuk HR pengolah data ini per penelitian ini kalau tidak salah maksimal 1.540 ya. Semoga tidak berubah ya untuk HR pengolah data. Nah, untuk yang lainnya ini ada di SBK ya Bapak Ibu, saya tidak begitu hafal untuk yang lain-lainnya maksimalnya berapa, tapi ada di sana, nanti bisa dipersani. Kemudian ini juga beberapa untuk publikasi nanti masuknya ke analisis data. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti menganggarkan untuk publikasi seminar ya, seminar nasional misalnya ke Jakarta, itu nanti bisa dimasukkan di situ. Asalkan memang nanti ada buktinya ya, tiketnya, kemudian misalnya ada penginapan, itu juga boleh ya dimasukkan ke situ. Nah, maaf, ini untuk analis data. Nah, untuk pelaporan ini ada sendiri ya. Jadi pelaporan itu misalnya biaya seminar nasional, internasional, publikasi jurnal, kemudian ethical clearance, nah itu masuknya ke sini pelaporan. Kemudian ini juga untuk yang lain ya seperti
KI ya, paten, hak cipta ini semuanya juga di sini. Buku, misalnya mengurus ISBN, cetak, nah itu semuanya masuknya di luaran pelaporan. Nah, ini juga sekarang ada komponen yang luaran wajib dan tambahan ya. Nah, ini juga sebetulnya bisa masuk ke sini, bisa masuk yang pelaporan Bapak Ibu. Jadi kalau memang itu luaran wajib tambahannya sudah terinfokan di proposal, itu dimasukkan saja ke yang poin nomor 6. Tapi kalau ternyata pada saat berjalannya itu luarannya tambah nih, gitu, tambah tapi belum terlaporkan di proposal, itu nggak apa-apa, gitu. Jadi tetap aja dianggarkan, tetap aja laporkan, gitu, tapi nanti masuknya di pelaporan, gitu, bukan di poin 6. Nah, itu untuk proposal penelitian ya. Kalau untuk proposal pengabdian masyarakat ini lebih kompleks lagi Bapak Ibu, jadi lebih banyak yang harus diisi, ada judul, kemudian jumlah mahasiswa yang terlibat, ini maksimal 5 mahasiswa, kemudian ringkasan, pendahuluan, solusi permasalahan, metode pelaksanaan, luaran dan target, anggaran, jadwal, daftar pustaka, persetujuan atau pernyataan mitra, gambaran iptek, dan peta lokasi. Nah, ini masing-masingnya. Jadi untuk ringkasan maksimal 500 kata, nah ini sama dengan penelitian tadi ya, itu harus memuat permasalahan, solusi, dan target. Kemudian juga untuk pendahuluan maksimal 2000 kata. Nah ini harus berisi analisis situasi dan permasalahan. Jadi di dalam pendahuluan ini itu Bapak Ibu bisa tidak hanya menuliskan masalah atau menyebutkan misalnya kasus-kasus gitu ya, tapi betul-betul real dalam mitra itu, dalam satu lokasi yang Bapak Ibu jadikan mitra, itu apa sih real masalahnya apa? Nanti bisa ditampilkan foto misalnya ya, foto-foto misalnya di situ Bapak Ibu ingin menyoroti tentang PHBS, lingkungan yang kumuh. Nah, mungkin bisa di foto sampah yang mungkin menggunung, nah itu bisa dijadikan evidence base ya, seperti itu. Jadi bisa ditampilkan di proposalnya. Kemudian gap-nya apa? Nah, itu harus muncul Bu, Bapak Ibu. Jadi gap-nya itu jadi misalnya ada program yang sudah berjalan tapi nggak jalannya itu karena apa? Misalnya ada seperti itu bisa disampaikan di pendahuluan. Jadi itu semakin menguatkan dari masalah yang ada. Nah, solusi permasalahan ini juga tuliskan semua solusi yang Bapak Ibu tawarkan, tapi harap diprioritaskan. Jadi ada ada ranking gitu ya. Jadi ada yang paling urgent sampai yang tidak urgent. Nah, itu nanti diurutkan. Jadi solusinya apa? Itu bisa misalnya menggunakan SWOT ya, bisa pakai SWOT. Atau misalnya pakai analisis yang lain yang itu bisa untuk menguatkan ya dari skala-skala solusi itu yang paling urgent yang mana sampai yang tidak. Kemudian metode pelaksanaan, nah bedanya dengan solusi, kalau solusinya adalah rencana, ya rencana yang Bapak Ibu tawarkan. Kalau metode ini realnya, langkah-langkah untuk mencapai, untuk melaksanakan solusi itu apa. Jadi tentunya ini lebih banyak, ya lebih lebih banyak kata-katanya ya untuk menjelaskan, menjabarkan. Jadi misalnya kalau di PKM ya, ini tips juga, misalnya Bapak Ibu punya 10 solusi. Nah, 10 solusinya ditampilkan di bagian solusi. Tapi untuk metode, ini Bapak Ibu ambil saja misalnya 3 yang teratas yang memang itu akan dilaksanakan. Nah, jadi kata kuncinya adalah yang akan dan pasti dilaksanakan. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu uraikan. Dari 3 solusi itu diuraikan satu-satu ya, detail. Nah, itu gimana sih caranya? Jadi bukan ini ya Bapak Ibu ya, bukan misalnya persiapan mengurus ethical clearance, kemudian mengurus perizinan, bukan itu ya, tapi dalam misalnya solusinya misalnya kalau dalam PKM saya itu misalnya Sekoci ya, itu membentuk kelas ibu hamil online. Nah, bagaimana caranya untuk membentuk kelas ibu hamil online itu? Misalnya 1, kita mengumpulkan kader, persepsi, kemudian 2, apa gitu, sampai terbentuklah kelas ibu hamil online itu. Nah, gitu. Jadi itu adalah tahapan langkah-langkah real untuk melaksanakan solusi tadi. Dan ini juga harus diuraikan
Jadi pengusul yang tadi mengusulkan itu ya ketua, anggota 1, anggota 2 ya, atau misalnya 2 aja juga nggak apa-apa, misalnya ketua dan anggota, sesuai dengan kepakaran tugas masing-masing itu diuraikan penjabaran tugasnya apa. Gitu. Jadi misalnya yang kepidana nanti menyoroti tentang misalnya sebagai konsep dari kelas ibu hamilnya, kemudian misalnya teman saya yang IT itu untuk membuat aplikasinya. Nah, itu semuanya harus diuraikan di metode. Nah, untuk luaran dan target ini juga seperti penelitian ya, harap dituliskan sampai status pencapaian, harap melihat panduan, jadi sampai mana statusnya apakah cukup accepted saja ataupun publish. Nah, itu harus dilihat. Kemudian daftar pustaka ini juga fun cover ya Bapak Ibu, jadi dengan penomoran, kemudian hanya yang disitasi pada usulan saja. Jadi yang tidak disitasi itu tidak boleh dicantumkan. Jadi cukup yang memang ada di proposal. Kemudian gambaran iptek. Nah, ini yang berbeda ya, gambaran iptek itu maksimal 500 kata. Sebetulnya ini adalah menjabarkan apa sih iptek ataupun solusi tadi ya, solusi ipteknya yang dipakai apa gitu untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Menyelesaikan masalah mitra itu menggunakan apa? Itu bisa dari misalnya penelitian sebelumnya, misalnya ada penelitian yang sudah mengintervensikan buku saku. Oh ternyata buku saku itu meningkatkan pengetahuan kader dalam dalam prokes ya, dalam mengedukasi masyarakat prokes COVID misalnya gitu. Nah, itu kan ipteknya itu berarti buku sakunya ya. Nah, nanti bisa dijelaskan. Oh, iptek yang dipakai adalah untuk media buku saku. Kemudian atau misalnya iptek itu tidak harus yang berbau IT ya. Jadi iptek itu bisa juga misalnya pengembangan pangan fungsional. Nah, seperti PKM saya yang 2021 itu mengembangkan dari pangan lokal ke pangan fungsional. Nah, itu juga iptek. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan kenapa kelor bisa menjadi pangan fungsional yang itu bisa diminati dan bisa berdaya jual tinggi. Nah, itu dijelaskan dalam gambaran iptek. Kemudian peta lokasi. Peta lokasi ini kalau di proposal saya screenshot dari ini Bu, aplikasi peta ya, bisa Google Map, bisa Waze ya. Jadi silahkan nanti bisa diukur gitu ya. Jadi bukan pakai ukuran gitu ya. Jadi pakai di Google Map itu nanti bisa inikan gitu. Mitranya misalnya lokasinya di mana, kemudian perguruan tinggi Bapak Ibu ya itu bisa diklikkan, kemudian nanti akan terlihat berapa lokasinya, jaraknya gitu ya. Jaraknya nanti di screenshot kemudian dikasih penjelasan atau uraian singkat gitu ya. Jadi untuk menjelaskan dari gambar tersebut. Nah, ini contoh surat pernyataan mitra, ini surat pernyataan tahun 2019, jadi masih pakai materi 6.000 ya. Tapi kalau sekarang materinya 10.000 ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak 6.002, tapi 10.000, betul-betul 10.000. Jadi nanti sebetulnya ini enggak harus seperti ini juga, jadi ini bebas formatnya, tapi ini contoh saja. Jadi dalam surat pernyataan ini tentunya harus ada nama mitra ya tentunya. Kemudian mitranya ini siapa? Maksudnya apakah dia di puskesmas, apakah PKK, apakah misalnya bapak-bapak, kelompok arisan misalnya ya, atau sekolah itu dituliskan. Jadi mitranya itu bisa yang berdaya ekonomi, bisa yang berpotensi, bisa yang tidak produktif secara ekonomi gitu ya. Kalau yang 2020 itu saya berbicara dengan puskesmas gitu. Puskesmas itu kan tidak berdaya ekonomi ya, tidak produktif secara ekonomi. Nah, ini dijelaskan di sini gitu. Nah, tahun 2021 mitranya adalah PKK. PKK itu ada potensi ekonomi ya, apalagi PKM-nya itu tentang ekonomi kreatif. Nah, berarti kan itu bisa dituliskan juga di sana. Jadi nanti dilihat juga bidang usahanya. Nah, kalau puskesmas tentunya pelayanan kesehatan. Kalau PKK berarti apa? Kelompok masyarakat, seperti itu. Sekolah berarti institusi pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian alamatnya di mana? Nah, di sini kesediaan, pernyataan kesediaan, kemudian
nama ketuanya saja dan perguruan tinggi pengusul ya. Nah, kemudian ini tanda tangan di atas materai dan cap. Nah, ini yang sering kali lupa, cap basah ya. Ini harus dilampirkan semua Bapak Ibu. Jadi tidak hanya tanda tangan di atas materai, tapi capnya juga. Ini juga ada satu kasus itu pernyataannya tidak ada cap, itu juga ditolak gitu. Jadi hal yang cukup sepele ya, tapi ya kalau tidak diperhatikan ini juga berakibat yang cukup fatal seperti itu. Nah, ini beberapa kisi-kisi seleksi proposal 2022 ini juga saya ambil dari panduan, tapi beberapa memang benar adanya ya. Jadi sebetulnya di PKM itu saya juga pernah mengalami kegagalan. Satu kali saya mengajukan di 2019 PKM itu ternyata setelah saya evaluasi memang benar ketua pengabdi itu masalah yang ada di mitra itu harus yang sesuai dengan pengusulnya. Jadi memang harus ini ya ketua dan anggota pengusul itu sangat penting sekali, plus rekam jejak Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PKM itu memang poin rekam jejak itu sangat sangat dinilai seperti itu ya. Nah, kalau PDP itu tidak ya, jadi pure substansi saja. Nah, ini jadi tahapan seleksi proposalnya itu dari administrasi sampai ke penilaian usulan. Jadi administrasi ada rekam jejak, dokumen pendukung, seperti tadi ya, surat mitra, tadi dokumen pendukung, kemudian CV, Simritapmas, itu juga masuk penilaian, khususnya PKM ya atau PIM. Kemudian ketaatan terhadap aturan. Nah, ini sesuai panduannya itu harus ini ya. Jadi kalau administrasinya sudah lolos, maka akan dilanjutkan ke penilaian usulan. Nah, ini dari substansinya dan RAP. Nah, ini jadi checklistnya ya. Checklistnya ini kalau PDP ya berarti dari ketua pengusulnya ya. Ini apakah memiliki rekam jejak publikasi, nah itu juga nanti akan dinilai. Nah kalau iya semua, ya itu nanti akan dilanjutkan ke substansi. Nah ini administrasi ya. Kemudian, nah kalau ini untuk substansi. Nah ini untuk proporsi skor persenannya Bapak Ibu. Jadi untuk PDP ini memang hanya substansi saja yang menjadi penilaian utuh ya, jadi memang 100% hanya dimilih dari substansi. Nah, untuk rekam jejak, ini untuk penelitian-penelitian yang sifatnya adalah skemanya lebih tinggi, gitu. Kemudian ini untuk, nah ini juga masing-masing poin ya, ini untuk publikasi misalnya, jadi untuk luaran, rekam jejak. Nah, ini kalau PDP kan enggak ya, kita lewati saja. Tapi kalau PKM ini PKM ini wajib ya untuk rekam jejak ini juga dinilai. Jadi misalnya publikasi artikel di jurnal internasional, ada berapa artikel. Nah, kalau 1 sampai 2 ini skornya 5. Nah, semakin banyak maka semakin tinggi skornya. Yang lain juga sama gitu. Nah, kalau tidak memiliki ya berarti skornya 0 gitu. Nah, buku itu juga. Nah, makanya ini tadi saya sarankan sebelum Bapak Ibu upload ya, dan nanti di-approve sama LPPM, itu dilengkapi dulu Bapak Ibu CV-nya gitu. Jadi supaya nanti CV-nya kalau lengkap gitu ya, lengkap dan memang banyak gitu, nanti akan tim reviewer akan melihat dari sana gitu. Jadi semakin lengkap, semakin banyak gitu ya, dan itu bisa menambah poin gitu penilaian. Nah, ini untuk substansi. Nah, untuk PDP tadi ya, itu kan pure substansi. Jadi ini nanti bisa dilihat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memfokuskan nih. Jadi ada kisi-kisinya ya di sini ya. Misalnya usulan penelitian ini sesuai dengan fokus tema topik. Nah, tadi yang di depan tadi sudah sesuai nih dengan budaya atau tentang jamu herbal. Nah, sesuai dengan topik fokus RIRN ya. Nah, berarti nilainya 3. Tapi kalau topiknya di luar itu ya berarti nilainya 0. Pasti akan mengurangi poin. Nah, kemudian relevansi dari tujuan permasalahan. Nah, ini jika
sangat signifikan, misalnya masalahnya sangat nyata gitu ya, sangat real, kemudian juga ditunjang oleh bukti-bukti evidence based, data-data dari dinas misalnya, atau foto-foto ya real yang ada di sana, tidak hanya sebatas opini. Nah, itu nilainya 15. Nah, cukup tinggi ya Bapak Ibu. Kemudian usulan penelitian. Nah, ini keterkaitan dari hasil penelitian sebelumnya, roadmap. Nah, apakah ada milestone-nya? Tadi ya, gambar tadi. Nah, jika ada, kemudian jelas, dan ini saling berkaitan, maka nilainya 5. Tapi kalau ada, tapi enggak, judulnya beda-beda gitu ya, atau enggak terkait satu sama lain, maka nilainya 2. Nah, ini ada ininya. Kemudian, kompetensi tim peneliti. Nah, ini juga, kalau misalnya non sewu bidang ilmunya misalnya kebidanan, tapi menelitinya kok tentang kesehatan umum ya. Nah, itu kan kurang kurang relevan. Jadi belum spesifik, artinya belum spesifik. Nah, itu juga nilainya kurang maksimal. Jadi nilainya 2 gitu. Jadi kalau memang sangat kompeten gitu ya, sangat ini ya nilainya 3 sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, oh ya, sebelum kita ke sini, tadi untuk yang poin 4 ini, nah untuk PKM ini atau PIM, ketua pengabdinya itu harus yang masalah utamanya. Jadi misalnya masalah utamanya tentang stunting. Nah, maka ketua pengabdinya bisa mungkin adalah bidan atau bidang ilmunya kebidanan gitu ya. Karena apa? Karena masalah utama ketua pengabdi itu ya akan memecahkan masalah yang utamanya. Nah, untuk yang pendampingnya, masalah yang lainnya, misalnya stunting dikaitkan dengan gizi, nah berarti anggotanya nanti gizi. Tapi kalau lebih menonjol gizinya, misalnya yang masalahnya itu terkait gizi buruknya, bukan ke misalnya ke kesehatan ibu anak secara umum, nah berarti yang ketua pengabdinya adalah gizi, seperti itu. Jadi itu juga penting Bapak Ibu. Jadi kalau saya baca ya ketika di proposal yang pertama saya gagal, itu saya mengambil topik tentang HIV. Padahal saya bidang ilmunya kebidanan. Nah, HIV itu kan public health banget ya, kesehatan masyarakat promkes gitu ya secara umum. Nah, itulah kayaknya itu ya menjadi salah satunya kenapa gagal di luar substansi ya. Itu karena memang tidak fokus, tidak spesifik. Jadi saya kebidanan harusnya saya mengambil tema atau masalahnya itu yang diangkat adalah yang pertama adalah KIA-nya dulu gitu. Nah, setelah KIA nanti baru. Nah, perintilan-perintilannya itu yang masalah penunjang atau masalah yang tambahannya gitu. Nah, itu juga sangat penting. Nah, ini saya rasa tadi untuk untuk aplikasi checklist-nya ya, ini saya lewati saja. Nah, ini juga untuk luaran. Nah, luaran ini juga nanti akan dinilai ya. Luaran yang dijanjikan maupun luaran yang didapat atau direalisasikan ya Bapak Ibu, ini juga akan ada penilaiannya sehingga apakah Bapak Ibu nanti akan bisa, kalau itu yang dijanjikan maka lolos atau tidak proposalnya itu kan juga ditentukan dari janji di luarannya. Tapi kalau saran ya Bapak Ibu ya, tadi jangan kuantitasnya, tapi kualitas dari luaran itu. Jadi lebih baik satu jurnal internasional daripada misalnya 3 jurnal nasional. Nah, itu kan akan lebih kalau misalnya 3 kuantitas itu kan nanti jenengan juga yang akan repot gitu, karena kita hanya dibatasi waktu 1 tahun untuk pengerjaan. Jadi kalau misalnya kuantitas ya banyak luarannya tapi nggak bisa ngejar, itu juga akan jelek nilainya seperti itu. Maka yang paling baik ya yang sesuai saja, yang penting sesuai syaratnya dan bisa direalisasikan. Nah, kemudian ini juga sama ya, masih luaran. Nah, ini juga sama. Nah, ini kesesuaian TKT. Ini juga ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kalau PDP itu hanya sampai TKT 3, maka ya nanti untuk pengisiannya sampai TKT 3 maksimal gitu. Tapi kalau tidak sesuai ya maka mengurangi nilai juga. Kemudian jadwal penelitian ini juga ya nanti bisa disesuaikan sesuai dengan timeline-nya. Jadi kalau PDP 1 tahun ya 12 bulan,
Tapi nggak murni 12 bulan ya Bu ya, untuk kegiatannya itu 8 bulan, untuk PKM juga sama. Jadi untuk yang 4 bulan lainnya itu untuk administrasi, jadi untuk proposal, revisi proposal, untuk pengurusan perizinan, kemudian untuk pelaporan. Nah, tapi untuk kegiatan realnya, ya, kalau ada penelitian di lapangan, intervensi, nah itu hanya 8 bulan saja. Jadi harus roadmap, timeline ya, timelinenya harus jelas dan urut ya, rinci. Kemudian pustaka juga penting ya, ini untuk rujukan. Nah, ini juga berapa persen ini juga mempengaruhi penilaiannya. Semakin terbaru, maka semakin baik nilainya. Semakin banyak rujukannya, maka semakin baik juga. Nah, ini juga mitra ya. Nah, kalau mitra itu memang PDP tidak wajib ya, tapi kalau untuk yang skema lain ini wajib ada mitra ya. Tapi kita ini tidak kita bahas ya, karena untuk PDP tidak wajib. Tapi kalau untuk PKM, PIM ini wajib. Nah, cuman ini mitranya mitra yang dukungan ini mitra penelitian ya. Nah, kalau untuk pengguna, nah ini pengguna ini wajib di penilaian PKM ya, ada di penilaian PKM. Jadi apakah relevan atau tidak mitranya dengan apa yang masalah yang dihadapi, dengan solusi yang kita tawarkan, itu relevan atau tidak, seperti itu. Nah, ini untuk pengabdian, penerapan iptek masyarakat, nah ini semuanya tercentang karena memang yang dinilai tidak hanya sebatas usulan, tapi rekam jejak. Nah, tips lagi Bu dari dari pengalaman pengabdian ya Bapak Ibu, ini juga tidak hanya pengalaman saya, tapi pengalaman rekan-rekan saya. Untuk untuk peluang lolos dan tidak itu ternyata rekam jejak, kalau misalnya ada yang sudah lolos hibah pengabdian sebelumnya, Ristek Dikti, kemudian mengajukan lagi itu justru lebih besar peluangnya. Atau misalnya dia diikutkan ke anggota, misalnya gitu, atau sebagai ketua gitu ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu sebagai anggotanya. Nah, itu ternyata peluangnya lebih besar karena ini tadi rekam jejak pengusul. Ya, jadi ini juga sebetulnya nggak ada di dalam sosialisasi panduan, tapi saya mengamati dari beberapa rekan yang mendapatkan pendanaan berturut-turut PKM gitu. Jadi selain usulannya itu memang sesuai substansinya bagus, kemudian juga memecahkan masalah dan sebetulnya solusinya itu tidak harus yang muluk-muluk. Jadi solusinya itu nggak harus yang misalnya membuat teknologi yang terbaru, terkini, enggak ya, tapi harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, itu yang paling penting. Kemudian juga dia harus misalnya dia mengajukan kedua kali gitu ya, itu kalau misalnya dia melanjutkan dari PKM atau PIM-nya yang sebelumnya, itu peluang didanainya ternyata lebih besar gitu. Jadi masih dalam satu mitra misalnya, atau misalnya dalam masalah yang mirip dalam satu wilayah tapi masalahnya hampir sama, atau masalahnya itu berkembang gitu ya, dikembangkan dari yang tahun pertama misalnya itu. Nah, itu kemungkinan lolosnya ternyata lebih banyak karena rekam jejak tadi ya. Nah, makanya pengabdian itu kalau monotahun kan memang sangat ini sekali gitu, sangat kurang gitu sebetulnya. Bukan kurang pendanaan, tapi kurang waktu untuk mengaplikasikan solusi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah atau yang sudah pernah lolos ya nanti bisa sharing ya. Ternyata pengabdian itu kalau baru 1 tahun pertama itu baru pengenalan Bapak Ibu. Jadi baru istilahnya baru kenalan sama mitranya sudah selesai gitu. Nah, makanya jangan sampai ini kemudian berhenti, nah terus nggak dilanjutkan lagi. Nanti bisa dilanjutkan di tahun berikutnya, bisa akses lagi pengabdian di mitra yang sama, tapi dengan skup masalah yang berbeda, itu boleh banget. Malah peluangnya semakin banyak ternyata ya, karena ada rekam jejak tadi. Nah, untuk usulan juga, ini juga tadi seperti penelitian, ini memang harus sesuai dengan panduan dan juga terkait masalah-masalah yang dihadapi dan solusi ini harus balance ya, harus klop gitu, harus klik gitu. Jadi jangan masalahnya apa, solusinya apa. Terus tips yang selanjutnya adalah Bapak Ibu jangan menentukan solusi dulu baru masalah. Itu yang salah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu analisis masalah dulu, masalahnya itu apa sebetulnya. Jangan memaksakan solusi yang Bapak Ibu punya ke mitra itu padahal
bermasalah. Nah, itu yang harus dipahami. Dan itu ternyata ketika dituangkan dalam proposal itu sangat kelihatan. Nah, kalau memang itu ada masalah itu dan solusinya tepat, kemudian apa ya, nanti saat pelaksanaan itu akan nyawanya itu akan ada gitu loh. Dari proposal itu tuh akan nanti dalam dilaporkan itu akan ada nyawanya itu Ibu ya. Jadi itulah mengapa kadang proposal itu bisa bagus banget, kemudian bisa kok biasa aja sih, padahal sebetulnya ini wah loh kalau dibaca gitu ya. Nah itu, jadi harus betul-betul menyelesaikan masalah yang ada, itu sangat penting sekali. Jadi jangan solusinya dulu apa, misalnya nih yang sering kali terjadi, misalnya di riset grup Bapak Ibu di universitas, tentang komplementer ya, dan penelitiannya harus tentang komplementer, pengabdiannya harus tentang komplementer. Padahal di mitra tersebut itu nggak ada permasalahan yang terkait atau mengarah-ngarah ke situ gitu ya. Misalnya kebanyakan lansia, tapi komplementernya yoga ibu hamil. Nah itu kan tidak matching gitu ya. Jadi memang harus ini kan gitu ya, harus dikaji lagi, dianalisis, baru kita menentukan solusi bersama dengan mitra. Nah itu yang nantinya akan menjadi proposal yang bagus seperti itu. Nah ini tambahan dari malam hari ini terkait etika penelitian. Ini juga saya sampaikan kenapa, karena sangat penting sekali dalam kita menulis proposal ya, Bapak Ibu dosen tentunya sangat memahami terkait etika penelitian ini, dan bagaimana nantinya sebelum kita penelitian harus mengurus yang namanya ethical clearance ya, karena kita kesehatan itu pasti human ya, kita berhubungan dengan manusia atau hewan coba. Nah jadi memang harus memperhatikan etika penelitian. Nah tentunya penelitian yang baik itu harus ada ethics ya dan kualitas. Nah kualitasnya ini dari ilmunya, kemudian penelitiannya sendiri, dan risetnya itu sendiri, dan publikasi. Nah, kemudian, ini juga diperlukan kepercayaan, tanggung jawab, dan pelayanan. Yang ini bisa dikombinasikan menjadi satu ya, nantinya supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sejak dari pembuatan proposal hingga pelaksanaan dan monitoring. Nah, ini aja ya, plagiarisme yang terjadi ya. Jadi banyak ya publikasi-publikasi ini yang hanya untuk memenuhi luaran ya, nuwun sewu. Jadi publikasi yang misalnya ya yang penting ada publikasi gitu, tapi ternyata di dalam substansinya itu banyak ditemukan fabrikasi. Jadi datanya diada-adain gitu. Misalnya nggak diteliti beneran, tapi kok muncul data itu. Kemudian plagiarisme. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadari adalah self-plagiarisme. Jadi, kita sudah mempublikasikan di jurnal, dipublikasikan lagi di proceeding tanpa mengubah substansinya. Gitu. Plak itu juga tidak dibolehkan ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini yang harus kita hindari. Kemudian juga, basicnya adalah do good ya, do not harm. Ya, jadi ethical dalam penelitian itu harus yang berasas yang tentunya yang baik dan juga non malefisiensi ya, seperti itu yang berkualitas. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya membangun etika penelitian yang baik? Tentunya kita harus mengkonsep bahwa penelitian kita itu minim resiko dan memitigasi jika ada resiko. Jadi nggak apa-apa ada resiko, yang penting dimitigasi atau kita di dalam proposal itu dituliskan nanti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika apa. Nah itu malah bagus Bapak Ibu. Jadi daripada Bapak Ibu menyembunyikan resiko yang akan terjadi. Contoh misalnya penelitian HIV, kita meneliti pada ODA ya. Jadi kita kualitatif menggali perasaan ketika ODA ini. Penelitian yang pernah saya alami, ibu hamil dengan HIV/AIDS. Nah, itu kan ada kecenderungan nanti akan buka luka lama gitu ya. Nah, itu kan resiko. Nah, resiko itu harus dituliskan gitu, di dalam proposal, dan bagaimana caranya supaya itu tidak
terjadi resiko itu. Jadi memitigasinya dengan cara seperti apa? Misalnya dengan melakukan informed consent terlebih dahulu. Sebelum kita tanya-tanya, kita jelaskan, ya diinformasikan bahwa nanti penelitiannya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ibunya diminta tanda tangan kesediaan jika bersedia, kalau tidak ya boleh untuk menolak. Nah, itu harus dijabarkan pada metode ya Bapak Ibu ya. Jadi yang lain juga sama, misalnya penelitian di laboratorium, uji praklinik ya dengan hewan coba, itu kan juga banyak risiko yang ada. Nah, itu juga harus disebutkan mitigasinya. Kemudian selama ini berapa sih yang direkrut ya, sampelnya berapa? Nah, itu harus dijelaskan juga bagaimana cara perekrutannya, bagaimana cara inform consent-nya, kemudian privacy-nya seperti apa. Nah, itu juga perlu dituliskan dalam satu proposal. Kemudian bagaimana juga kita mengelit ya, memimpin satu riset atau pelaksanaan penelitiannya itu bagaimana ya, bagaimana cara manajemen resikonya, kemudian bagaimana alur penelitiannya yang sistematik, kalau ada intervensi khususnya itu bagaimana cara kita mengintervensi atau memberikan misalnya dengan penyuluhan gitu ya, itu bagaimana, nah itu harus dijelaskan. Kemudian bagaimana hasil yang didapat ya, apakah ini memproteksi data. Nah, ini yang seringkali kita lupakan gitu ya, inisial nama dalam kuesioner itu sangat penting. Jadi misalnya mempublish juga ya, melakukan publikasi dalam jurnal ataupun proceeding ataupun apapun ya, artikel koran. Nah, itu memang harus kalau itu yang sifatnya data responden ya, membuka data itu sebaiknya memang inisial gitu ya, wajib ya inisial. Jadi untuk memproteksi keamanan data dan privacy. Kemudian nah setelah itu hasilnya bagaimana? Apakah hasil Bapak Ibu itu penelitian atau pengabdiannya itu bisa dimanfaatkan secara luas, berimpact atau tidak, berdampak atau tidak. Kemudian apakah ini bisa ada implikasinya ke bidang ilmu Bapak Ibu. Nah, itu juga tentunya akan menambah nilai ya dari proposal itu. Ya. Nah, ini beberapa mispersepsi ataupun kesalahan-kesalahan dalam etika ya. Ada deception, plagiarisme, fabrikasi. Nah, ini yang sering tanpa kita sadari ternyata pernah juga kita melakukan ini. Nah, ini sebaiknya memang tidak ini lagi ya, kita hindari. Nah, jadi standar etika dalam riset tentunya yang pertama adalah kejujuran, kemudian integritas, nah, hati-hati ya dalam mulai dari perencanaan sampai nanti ke MUNEF ya, pelaksanaan jelas ya. Kemudian juga terbuka ya. Terbuka itu artinya kita ya betul-betul kalau risetnya tentang ada intervensi misalnya dengan obat ya kita jelaskan ke pasien ke responden gitu ya bahwa nanti akan ada intervensi ini seperti itu. Kemudian respect ya, respect terhadap apapun itu ya, baik itu yang sifatnya perawatan untuk penelitiannya maupun juga respondennya. Kemudian confidentiality ya, menjaga kerahasiaan ya, responsibel pada publikasi data, kemudian juga respect pada kolega atau mitra ya. Jadi mitra tidak hanya sebagai objek ya, tapi juga subjek. Jadi kalau saya menyarankan untuk dalam membuat satu proposal terutama PIM ya, pengabdian, itu mitra posisikan mitra sebagai subjek Bapak Ibu. Jadi bukan sebagai objek. Kenapa? Kalau sebagai subjek, maka mitra itu akan kita ajak terus dari awal, dari perencanaan, analisis situasi masalah itu memang paling bagus bila bersama dengan mitra. Jadi kita menentukan masalahnya itu ya dari mitra tadi, gitu, dari analisis dari mitra tadi, gitu. Jangan hanya sebagai penerima manfaat saja, gitu ya. Nah itu tentunya akan value-nya akan kurang ya kalau hanya sebagai objek. Kemudian social responsibility, jadi tanggung jawab sosial terhadap ya segala macam bentuk riset yang akan kita lakukan itu. Kemudian tidak mendiskriminasi satu dengan yang lain ya, responden satu dengan yang lain, sesuai kompetensi, kemudian ada legalitasnya jelas ya. Alat-alat yang kita gunakan juga tidak berbahaya misalnya. Kemudian jika menggunakan animal
ya tentunya kita perlakukan selayaknya ya, jadi tidak tidak seenaknya gitu ya dalam melakukan perawatan ataupun memperlakukan hewan coba, dan juga keamanan dari subjek manusia. Kalau misalnya kita menggunakan risetnya primer ya, atau riset dengan manusia. Ya, itu beberapa ya, banyak sekali standar etika dalam riset. Nah, ini semoga nanti bisa diaplikasikan ke dalam proposal Bapak Ibu ya, sehingga proposalnya itu bisa berkualitas ya, dan juga dengan standar etik yang baik. Ya, jadi ini ya beberapa etik komite yang jadi beberapa review itu juga tentunya juga ada yang komisi etik ya. Jadi memang betul-betul paham etik secara etik penelitian ataupun pengabdian ya. Jadi memang melihat sekali substansi apakah ini penelitiannya berdampak etik atau tidak. Nah, kalau misalnya berdampak ya bagaimana mitigasinya gitu. Nah, itu harus bisa mengcover itu semua. Oke, ini beberapa luaran-luaran yang saya ini ya, buku ya, jadi buku beberapa yang dari penelitian maupun pengabdian. Ya, saya rasa itu Mas Koko. Siap, Ibu. Nanti bisa diskusi saja selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Assalamualaikum Rizka. warahmatullahi wabarakatuh.